Guru Supriyani baru saja selesai menjalani proses pemeriksaan oleh Propam Polda Sultra pada Rabu 6 November sore. Dalam pemeriksaan ini, Supriyani turut didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Supriyani diperiksa mengenai dugaan permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan penganiayaan anak atau murid yang merupakan anak polisi. Sebelumnya, sebanyak 7 polisi telah lebih dulu diperiksa oleh Propam Polda Sultra. Untuk lebih lengkapnya mengenai informasi pemeriksaan Supriyani, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News Sultra, ada Laude Ari di sana. Halo, selamat petang, Laude. Selamat petang, Mbak Siswa. Baik, Laude bisa dijelaskan bagaimana jalannya pemeriksaan Supriyani dan juga saksi lain di Propam Polda Sultra pada hari ini? Ya, selamat sore menjelang petang, Tribuners. Dapat saya sampaikan baru saja selesai dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Propam Polda Sulawesi Tenggara memeriksa Ibu Supriyani terkait adanya indikasi permintaan uang kepada Ibu Supriyani oleh penyidik Polsek Paito dan Kapolsek, uang senilai 2 juta dan uang senilai 50 juta, di mana uang 2 juta itu diminta kepada Ibu Supriyani pada saat akan ditetapkan tersangka. Kemudian untuk 50 juta dimintai oleh penyidik kepolisian Polsek Baiko terkait penangguhan penahanan atau tidak ditahannya Ibu Supriyani dengan uang yang juga atau dengan permintaan dari penyidik atau keluarga korban yang kita juga mendapat Ibu Supriyani memberikan 50 juta akan kasus itu akan dilanjutkan atau sudah berdamai gitu. Tadi Ibu Supriyani datang ke Polda Sulawesi Tenggara itu sekitar pukul 13:25 waktu Indonesia Tengah, didampingi oleh kuasa hukumnya Andre Darmawan. Kemudian Ibu Supriyani masuk ke dalam ruang penyidik panel dan tampak pula didampingi oleh suaminya Kadiran dan Ibu Lilis. Ibu Lilis ini adalah wali kelas 1A di Papan itu, di mana wali kelas dari Papan, korban beasiswa bernama inisial D, yang juga anak dari Aida Wibowo yang melaporkan Ibu Supriyani terkait kasus penganiayaan itu. Dan tadi sekitar kurang lebih 4 jam Ibu Supriyani dimintai keterangan oleh penyidik terkait permintaan uang itu oleh anggota Polsek Baito. Kemudian penyidik juga mempertanyakan terkait proses penyelidikan. Pada saat itu berapa kali Ibu Supriyani dimintai keterangan, terus apa-apa sih yang sudah disampaikan oleh penyidik sampai sejak awal kasusnya itu dari April 2024 sampai terakhir di bulan Oktober, September misalnya kemarin. Dan saat ini Ibu Supriyani sudah kembali, sudah dalam hal ini uh, sudah kembali ke rumahnya bersama dengan kuasa hukumnya. Dan itu Kadiran suami dari Ibu Supriyani tadi saat kita meninggalkan Polda Sulawesi Tenggara masih diperiksa oleh penyidik Propam. Ibu Supriyani juga nantinya akan di akan menjalani sidang lanjutan di pengadilan negeri Ambolo. Baik, Laude, lalu bagaimana dengan kelanjutan pemeriksaan terhadap 7 anggota kepolisian yang kemarin diperiksa oleh Propam Polda Sultra? Ya, kemarin dari Propam Polda Sulawesi Tenggara sudah dari pihak tim internal yang dibentuk oleh Polda Sulawesi Tenggara sudah sudah memintai keterangan 7 personil kepolisian, terdiri dari 4 dari Polres Korea Selatan dan 3 dari Polsek Baito. Permintaan keterangan ini terkait adanya indikasi permintaan uang kepada Ibu Supriyani, yaitu senilai 2 juta dan 50 juta. Namun dari 7 anggota yang diperiksa, Propam melanjutkan atau meningkatkan penyelidikan ke kode etik sebanyak 2 orang. Ada 2 orang yang diperiksa secara kode etik, yaitu Kapolsek Paito dan Kanit Reskrim Kapolsek Paito, yaitu Aida Amiruddin, di mana keduanya
dari keterangan di personil atau beberapa saksi yang sudah diberi keterangan menyebut bahwa keduanya sempat meminta uang 2 juta kepada Ibu Supriyani untuk agar kasusnya agar Supriyani tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu. Dan saat ini dari informasi terbaru yang kami peroleh bahwa 2 personil polisi itu kemarin hari ini tidak akan dilakukan pemeriksaan lagi. Namun dari penyidik Propam akan mendalami keterangan dari Ibu Supriyani termasuk suaminya Bapak Kadiran dan beberapa saksi lain untuk nantinya menentukan apakah benar-benar ada indikasi penerimaan uang 2 juta atau 50 juta itu benar ada. Dan Kabid Propam mengatakan jika terindikasi benar ada permintaan uang 2 juta dan 50 juta itu, maka 2 personil polisi itu nantinya akan dipindahkan ke penyelidikan atau sidang etik, dan kemudian nanti akan dicopot dari jabatannya dan dipindahkan ke layanan markas Polda Sulawesi Tenggara. Baik. Lalu terbaru, Supriyani menyatakan mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan yang dilakukan kemarin. Seperti apa penjelasan dari pihak kuasa hukum Supriyani nih, Laude? Ya, tadi sempat kita pertanyakan pada saat selesai pemeriksaan di Propam. Saat itu Ibu Supriyani diminta oleh kuasa hukumnya yaitu Samsudin, dipanggil, informasinya dia dipanggil oleh Bupati untuk menuju ke rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, dan saat itu Ibu Supriyani sempat diberitahu untuk bertemu, tapi dia tidak mengetahui bahwa itu ada permintaan perdamaian dari keluarga korban. Dan saat itu di sana dia tidak tahu apa-apa, dia hanya melihat kuasa hukumnya Samsudin membuat surat pernyataan atau permintaan damai, permintaan surat damai atau, dan kasus itu tidak akan diungkit lagi di persidangan. Saat itu Ibu Supriyani tidak tahu apa-apa, hanya disuruh meminta bertanda-tangan di surat pernyataan itu. Namun setelah informasi itu diketahui oleh tim kuasa hukum atau dari ketua tim kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, langsung mengeluarkan keputusan untuk memecat atau mencopot Samsudin selaku ketua LBH Hamil Kabupaten Konawe Selatan. Karena dari keterangan Andri Darmawan mengatakan bahwa surat kesepakatan itu tanpa dikoordinasikan dengan LBH Sutra. Artinya dari Samsudin tidak koordinasikan mengenai surat pernyataan itu, karena Andri Darmawan menganggap bahwa pernyataan itu sangat tidak mendasar, karena dalam jika Ibu Supriyani berdamai, maka semua fakta persidangan yang sudah diungkap atau jalannya persidangan yang sudah dilakukan selama ini akan sia-sia, sehingga Andri Darmawan meminta kepada tadi kalau tidak salah sekitar pagi Ibu Andri Darmawan sempat membuat lagi surat pernyataan atau pencabutan surat pernyataan yang membatalkan surat pernyataan yang kemarin dibuat di rumah jabatan Bupati. Ini kira-kira. Baik. Lalu Laude, apakah sudah ada informasi mengenai kapan sidang lanjutan kasus Supriyani akan digelar kembali? Ya, untuk informasi yang kami dapat, sidang lanjutan dengan kasus Ibu Supriyani akan dilanjutkan pada besok, Kamis besok, sekitar pukul 9 di Pengadilan Negeri Andolo. Dengan agenda sidang, kuasa hukum Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang nantinya akan menjelaskan luka yang dialami oleh korban, sesuai yang dituduh yang dipukul oleh Ibu Supriyani. Dalam karena Andri Darmawan menilai bahwa surat usin yang dikeluarkan oleh dokter dari keluarga korban itu tidak berdasar, karena dokter yang membuat adalah bukan dokter forensik tapi dokter umum. Sehingga nanti besok Andri Darmawan akan menghadirkan dokter forensik yang memang menangani terkait kejadian atau luka-luka yang akibat dari tindak pidana. Baik. Terima kasih Laude Ari melaporkan langsung dari Polda Sultra terkait dengan pemeriksaan Supriyani oleh Propam Polda Sultra. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi dari Anda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.